Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari HG2 akan mempresentasikan mengenai kasus 3 dari maternitas. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Amelia Putri. Selanjutnya, saya Haji Purnomo. Saya Feres Deningsih. Saya Karla Atsila. Saya Elvira Dewina. Saya Safa Nabila. Oke. Jadi outline pada presentasi kali ini itu ada fisiologi persalinan normal, metode persiapan persalinan, asuhan keperawatan defisit pengetahuan, asuhan keperawatan ansietas, dan terakhir asuhan keperawatan nyeri akut. Next. Oke, yang pertama itu ada fisiologi persalinan normal. Next. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan, itu setelah 37 minggu, dan tanpa disertai dengan adanya komplikasi. Nah, persalinan ini dimulai atau impartu sejak uterus itu berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks atau membukanya dan menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Next. Di kala pertama atau pembukaan itu dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap itu sekitar 10 cm. Kala satu ini atau pembukaan ini berlangsung sekitar 18-24 jam dan dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Next. Fase laten itu dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Fase laten ini pembukaan serviknya itu kurang lebih 4 cm dan biasanya berlangsung lebih kurang 8 jam. Sedangkan pada fase aktif itu frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya meningkat, di mana kontraksi ini dianggap adekuat atau memadai jika terjadi lebih dari 3 kali atau 10 menit serviks itu membuka. Terus terjadi penurunan bagian terendah janin. Next. Nah, di kala satu ini yang pertama itu ada uterusnya. Di uterus ini adanya kontraksi uterus mulai dari fundus dan terus menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Selagi uterus itu berkontraksi dan berelaksasi, ini akan menyebabkan kepala janin itu masuk ke rongga pelvik. Next. Yang kedua itu ada serviks. Nah, di serviks ini terjadi penipisan serviks, di mana ini berhubungan dengan kecepatan pemendekan serviks. Panjang serviks ini pada akhir kehamilan normal itu berubah-ubah, di mana ada sampai 3 cm. Dengan dimulainya persalinan panjangnya serviks berkurang secara teratur sampai menjadi pendek. Terus di serviks ini juga terjadi dilatasi yang berhubungan dengan pembukaan progresif dari serviks. Hal ini untuk mengukur dilatasi atau diameter serviks yang digunakan untuk mengukur sentimeter dengan menggunakan jari tangan saat pemeriksaan dalam. Nah, serviks ini dianggap membuka lengkap setelah mencapai diameter 10 cm. Terus adanya blood sow atau Landier sow. Ini terjadi umumnya pada ibu yang yang menyebabkan keluarnya darah atau sedang dari serviks itu sendiri. Next. Selanjutnya itu ada kala 2 atau pengeluaran bayi. Hal ini setelah pembukaan lengkap hingga bayi itu keluar. Ini berlangsung selama 50 menit. Itu adanya primigravida dan 20 menit multigravida. Tanda dan gejalanya itu ibu semakin ingin mengedan, terus adanya perineum menonjol, vulva vagina dan sphincter aninya membuka,
dan jumlah pengeluaran air ketuban itu meningkat. Selanjutnya, kiss-nya itu lebih kuat dan lebih cepat, itu 2-3 menit sekali, dan adanya pembukaan lengkap, dan terakhir itu terlihat bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Di kala ketiga itu ada pengeluaran plasenta. Ini tuh terjadi berupa uterus itu berkontraksi untuk mengeluarkan plasenta dari dindingnya. Itu selama 6-15 menit setelah bayi itu lahir. Kala 3 ini biasanya terjadi pendarahan, dan tanda-tanda lepasnya plasenta itu yang pertama adanya semburan darah mendadak dan singkat, pemanjangan tali pusat, dan adanya perubahan dalam posisi uterus. Itu uterus naik dalam abdomen. Terus next. Itu ada kala 4. Nah, kala 4 ini dimulai sejak plasenta lahir lengkap hingga 2 jam kemudian. Nah, kala 4 ini biasanya terjadi perdarahan akibat atonia uteri, perlukaan jalan lahir, atau adanya sisa plasenta yang belum dapat keluar secara keseluruhan. Hal yang diperhatikan itu pertama, tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, misalnya kontraksi uterusnya baik, pendarahan per vagina itu kurang dari 500 cc, plasenta dan selaput ketubannya itu harus sudah lengkap, terus kandung kemih harus kosong, luka-luka di perineum harus dirawat, dan resum keadaan ibu dan janin. Next. Oke, selanjutnya itu ada metode-metode persalinan yang akan dijelaskan oleh Aji. Kepada Aji dipersilahkan. Oh, kedengeran nggak suaranya? Dengeran. Lagi. Selanjutnya ada metode-metode persiapan persalinan. Lanjut. Persiapan persalinan itu merupakan sebuah tahap sejak wanita menyadari akan melahirkan anak yang dikandungnya. Nah, persiapan persalinan itu dibuat oleh ibu, anggota keluarga, dan juga perawat yang bersangkutan untuk mengurangi kebingungan dan kekacauan pada saat persalinan dan kelahiran. Nah, di sini peran perawat yaitu mengupayakan metode persiapan persalinan yang sesuai dengan kewenangannya dan membantu ibu beradaptasi terhadap proses persalinan. Next. Nah, ini ada beberapa metode, saya akan menjelaskan nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama ada Granley-Dicklet method. Nah, itu merupakan seorang dokter Inggris yang menulis 2 buku, Natural Childbirth dan Childbirth Without Fear. Nah, teknik ini itu mengurangi rasa sakit saat melahirkan dengan menghalangi perasaan takut dan tegang. Nah, itu karena kenapa ada metode ini? Karena dulu itu kurangnya pengetahuan tentang melahirkan atau salah persepsi itu menimbulkan rasa takut, dan ketakutan ini yang akan menyebabkan ketegangan dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan rasa sakit pada saat ibu melahirkan. Nah, program Dikrit ini meliputi pemberian informasi tentang persalinan dan melahirkan, dan nutrisi, hygiene, dan latihan fisik si ibu. Terus kelas-kelas ini mengajarkan 3 teknik. Yang pertama itu latihan fisik untuk membuat tubuh siap melahirkan, latihan relaksasi secara sadar, dan latihan pola nafas. Terus metode Dikrit ini telah diadaptasi. Dukungan persalinan dahulu hanya dilakukan oleh perawat, tapi sekarang suami atau orang lain yang dipilih itu ibu juga dapat membantunya untuk mengurangi rasa takut pada si ibu saat melahirkan. Next. Yang selanjutnya ada metode Lamaze. Lamaze itu membuat ibu berespon terhadap kontraksi rahim dengan mengendalikan relaksasi otot dan pernapasan sebagai ganti berteriak dan kehilangan kendali. Terus latihan pernapasan itu berkontribusi pada pencapaian perhatian kepada ibu hamil yang mengalami ketidaknyamanan. Adapun strategi pada metode ini yaitu memusatkan perhatian pada titik perhatian tertentu. Contohnya seperti gambar yang si ibu sukai, atau jalur saraf tidak dapat memberi respon terhadap stimulus nyeri. Nah, metode Lamaze itu mengintegrasikan para suami sebagai pelatih dan mendorong pasangannya untuk berbagi dalam kelahiran anak mereka.
Selain suami, dukungan pada saat bersalin yang disebut monitris dapat diberikan oleh orang lain atau tenaga ahli yang bersangkutan. Nah, metode ini biasanya diajarkan selama 8 minggu dan dimulai pada minggu ke-13 kehamilan. Nah, itu adapun hal-hal yang diajarkan seperti fisiologi persalinan, pentingnya pola napas yang sesuai, latihan relaksasi otot-otot tertentu, latihan penurunan nyeri Braxton Hicks dengan pola pernapasan yang tepat, dan pemahaman mengenai perilaku yang tepat saat persalinan tahap pertama, kedua, dan ketiga. Next. Yang ketiga ada the Bradley Method of Natural Childbirth. Nah, ini itu menekankan peran ayah sebagai pelatih, sehingga partisipasi aktif ayah itu sangat penting bagi pengalaman melahirkan si ibu. Nah, siapa yang menemukan itu ada Dr. Bradley. Percaya seorang ibu itu harus terus bernapas normal secara persalinan dan kelahiran. Terus metode ini itu menekankan keharmonisan tubuh untuk melakukan kontrol pernapasan perut, dan relaksasi tubuh. Dan metode ini juga menekankan pada faktor lingkungan seperti suasana gelap, menyendiri, dan tenang sehingga peristiwa melahirkan itu menjadi lebih alami. Lanjut. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini tadi suasananya itu dibuat senyaman mungkin agar ibu melahirkan dengan alami dan lebih tenang. Lanjut. Selanjutnya akan diberikan oleh saya. Jadi metode yang keempat itu metode hypnobirthing. Jadi metode ini dari namanya itu ya kayak hipnotis diri dalam kelas persalinan, persiapan persalinan. Dapat di sini yang dilakukan adalah melatih alam bawah sadar ibu untuk menanamkan sugesti untuk mengendalikan persepsi, ekspresi, dan tindakan ibu saat melahirkan. Ibu masih dalam kondisi sadar dan masih dapat menikmati proses kelahiran bayinya. Saat melahirkan, memang ibu tidak mampu melakukan apapun secara sadar kecuali tahap mengejan yang memang harus dilakukan dengan sadar. Karena membiarkan alam bawah sadar bekerja untuk menenangkan dan membantu pasien, persalinan menjadi lebih tenang. Yang selanjutnya itu metode labor childbirth. Di sini adalah edukasi persalinan berupa memfasilitasi anak supaya lebih tenang. Di sini fokusnya dari metode ini adalah meningkatkan kualitas pengalaman kelahiran untuk bayi. Jadi pada metode labor ini, bayi disambut dengan ruangan redup dengan musik lembut melantun sebagai latar belakangnya. Jadi bayi lahir dalam suasana yang nyaman. Bayi diletakkan di atas perut ibu untuk membentuk ikatan melalui kontak kulit dan tali pusar baru dipotong saat sudah tidak berdiri. Labor menghargai proses kelahiran dan menyerahkannya kepada sang ibu. Kemudian yang keenam ada hidroterapi jet atau mandi whirlpool. Jadi dengan air. Di sini metode non-farmakologi yang dapat dipakai untuk memberikan rasa nyaman dan rasa rileks selama persalinan. Walaupun metode ini tidak diterapkan atau diterapkan secara universal. Kenikmatan berada di dalam air hangat membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks. Kecemasan ibu menjadi berkurang dan dampaknya dapat menurunkan produksi adrenalin. Kemudian yang ketujuh ada effleurage. Metode yang memberikan rasa lega pada banyak wanita selama tahap pertama persalinan. Jadi di sini diberikan tindakan memukul-memukul abdomen secara perlahan seirama dengan pernapasan saat kontraksi. Digunakan untuk mengganggu ibu supaya dia tidak memusatkan perhatiannya pada kontraksi. Jadi kayak model distraksi sehingga tidak fokus pada nyeri si ibunya. Bisa juga dengan menggunakan sabuk monitor di perut untuk melakukan average di daerah abdomen. Average juga dapat dilakukan di paha atau juga di dada. Selanjutnya akan dijelaskan kasus
oleh Elvira. Silakan kepada Elvira. Ya, selanjutnya akan membahas mengenai dan pada tiga orang perempuan berumur 29 tahun dengan tahanan 2, anak yang telah lahir 1 dan tanpa keguguran, hamil 40 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan mulas-mulas sejak 7 jam yang lalu. Dari kemaluannya, kelenjar bercampur darah. Kemudian terlihat berat, menangis sakit dan sangat cemas. Sesekali dia berteriak karena kesakitan. Suami dia terlihat panik dan bingung harus melakukan apa. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg di 90 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 40 detik, kontraksi kuat dan ada relaksasi, denyut jantung janin 150 kali per menit, kuat dan teratur. Dari hasil leopard didapatkan janin tunggal letak memanjang, punggung sisi kiri ibu, presentasi kepala. Dari hasil periksa dalam didapatkan pembukaan serviks 4 cm, kortio tipis dan lunak, tubuh utuh, presentasi kiri depan, penurunan kepala di couch 1, dan tidak ada hambatan jalan lahir. Next. Selanjutnya pengkajian. Nah, dari pengkajian yang didapatkan, itu perempuan 29 tahun, dan tadi sudah disebutkan juga, kehamilan 2, anak yang telah lahir 1, dan tanpa ada keguguran, hamil 40 minggu. Keluhannya itu mulas-mulas sejak 7 jam yang lalu, kemaluannya keluar lendir bercampur darah. Kondisi klien tampak berkeringat, menahan sakit, sangat cemas, berteriak karena kesakitan. Hasil pemeriksaan, tanda tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, kontraksi 3 kali 10 menit, durasi 40 detik, kontraksi kuat dan ada relaksasi, denyut jantung janin 150 kali per menit, kuat dan teratur. Selanjutnya, hasil leopard. Palpasi leopard ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan ada sentuhan untuk mengetahui kondisi janin, posisi janin. Nah, dari hasil pengkajian itu didapatkan janin tunggal, letak memanjang, punggung di sisi kiri ibu, dan presentasi kepala. Sementara hasil pemeriksa dalamnya itu pembukaan serviks 4 cm, kortio tipis dan lunak, tubuh utuh, presentasi UPK kiri depan, penurunan kepala di couch 1, dan tidak ada hambatan jalan lahir. Selanjutnya, diagnosis utama yang ditetapkan pada kasus ini adalah defisit pengetahuan. Nah, tujuan dari asuhan keperawatan ini yaitu memahami secara verbal tentang kondisi proses penyakit dan potensi komplikasi. Yang kedua, perubahan gaya hidup yang diperlukan, serta yang terakhir itu memahami dan berpartisipasi lisan. Selanjutnya, intervensi yang dilakukan itu berupa yang pertama mendiskusikan manajemen nyeri. Jadi, mengajak dia mendiskusikan bagaimana manajemen nyerinya. Itu rasionalnya itu memberikan informasi dalam tulisan maupun verbal. Selanjutnya yang kedua itu waspada tanda-tanda penghindaran seperti mengganti topik pembicaraan. Rasionalnya itu mekanisme pertahanan alami seperti kemarahan atau penolakan mengenai sesuatu akan menghalangi pembelajaran dan mempengaruhi respon klien untuk mengasimilasi informasi. Yang terakhir itu, intervensinya berupa memberikan informasi dengan format yang bervariasi. Seperti menggunakan beberapa metode pembelajaran akan meningkatkan retensi material. Selanjutnya akan dibahas oleh saya Safana.
Silakan Nabila. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asuhan keperawatan tentang diagnosis ansietas. Jadi, next. Jadi, definisi dari diagnosis ansietas itu adalah perasaan tidak nyaman atau kekhawatiran yang samar disertai respon otonom. Perasaan takut yang disebabkan oleh antisipasi terhadap bahaya. Perasaan ini juga merupakan isyarat kewaspadaan yang memperingatkan bahaya yang akan terjadi dan memampukan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Next. Jadi batasan karakteristik dari diagnosis itu ada data objektif. Jadi data objektif yang kita bisa dapatkan itu yang pertama, apabila klien itu mengalami peningkatan dan penurunan tekanan darah, lalu peningkatan dan penurunan nadi, rasa mual atau mual, habis itu terjadi mengalami gangguan tidur dan mengalami kesulitan bernapas. Lalu data subjektifnya itu klien mengekspresikan kekhawatirannya, lalu terlihat gelisah, resah, ketakutan, dan juga mengalami peningkatan kekhawatiran. Next. Nah, lanjut perencanaan. Jadi tujuan dari diagnosis ini itu yang pertama itu ada cemas berkurang atau hilang setelah diberikan edukasi. Lalu tidak gelisah, tidak mengekspresikan kekhawatiran, tidak ketakutan, wajah tidak tegang, tidak ada peningkatan keringat. Nah, intervensi yang kita lakukan itu yang pertama mengkaji tingkat kecemasan, baik ringan, sedang, berat, sampai panik. Dengan rasionalnya itu dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Lalu berikan kenyamanan dan ketentraman hati dengan rasionalisasinya itu mengurangi kecemasan klien. Lalu ajarkan klien pada pasien teknik relaksasi untuk bisa dilakukan. Rasionalnya itu untuk memperbaiki keseimbangan fisik dan psikologi. Lalu intervensi selanjutnya itu pantau respon verbal dan nonverbal yang menunjukkan kecemasan klien. Dengan rasionalisasinya itu klien mungkin tidak menunjukkan keluhan secara langsung, tetapi kecemasan dapat dinilai dari perilaku verbal maupun verbal yang dapat menunjukkan adanya kegelisahan, takut, dan lain-lain. Lalu intervensi selanjutnya melakukan kolaborasi pemberian obat sesuai yang diresepkan oleh dokter. Rasionalisasinya itu untuk membantu pasien rileks selama periode ansietas berat. Next. Implementasi yang kita bisa lakukan itu yang pertama mengkaji tingkat kecemasan, memberikan kenyamanan dan ketentraman, lalu mengajarkan teknik relaksasi, menjelaskan mengenai status kesehatan klien, menjelaskan prosedur yang akan diberikan kepada klien. Next. Ada evaluasi. Jadi evaluasi yang kita bisa lakukan yang pertama pada aspek subjektifnya itu kita bisa evaluasi apabila klien merasa nyaman dan tidak menunjukkan gejala cemas. Lalu objektifnya itu tingkat kecemasan klien berkurang, klien dapat beradaptasi dengan status kesehatannya. Analisisnya, klien mengatakan paham terhadap status kesehatannya dan dapat menggunakan teknik relaksasi untuk meredakan ansietas. Lalu perencanaannya itu melanjutkan intervensi relaksasi. Lalu asuhan keperawatan nyeri akan dibahas oleh Carla. Selanjutnya itu mengenai diagnosis tambahan itu nyeri akut, yaitu di mana asuhan keperawatan nyeri akut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, didefinisikan nyeri akut itu merupakan pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial dengan intensitas ringan sampai berat dengan akhir yang dapat diantisipasi dan durasinya itu kurang dari 6 bulan. Nah, nyeri yang berhubungan itu dengan peningkatan frekuensi, durasi, dan juga intensitas dari kontraksi. Nah, tujuan dari manajemen keperawatan dari nyeri akut ini untuk mengurangi rasa nyeri dan juga yang dapat dikendalikan, dan juga pasien dapat tidur atau beristirahat dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai data subjektif dan objektif dari
kasus tersebut. Nah, di mana si klien ini memberikan data subjektifnya itu di mana mulai sejak 7 jam yang lalu dan berteriak karena kesakitan. Nah, data objektifnya itu menunjukkan dari kemaluannya keluar lendir bercampur darah, berkeringat, menahan sakit, dan juga sangat cemas. Nah, di mana tekanan darahnya itu menunjukkan 120/80 mm Hg. Nah, nadinya itu 90 kali per menit. Nah, dan mengalami kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 40 detik, kontraksinya kuat, dan ada relaksasi. Jantung janinnya itu 150 kali per menit, kuat dan juga teratur. Janin tunggal, letaknya memanjang, punggungnya di sisi kiri ibu, dan presentasi kepalanya. Nah, pembukaan serviksnya itu 4 cm, porsinya tipis dan lunak, dan ketubannya utuh. Presentasi UKK-nya kiri depan, penurunan kepala di HOT1, dan tidak ada hambatan jalan lahir. Nah, lalu data subjektif yang terdapat pada kasus itu pasien melaporkan nyeri. Objektifnya itu di mana respon otonom si pasien itu mengalami keringat dingin atau diuresis, perubahan tekanan darah, pernapasan, denyut jantung, dan juga dilatasi pupil. Serta perilaku ekspresif ya di mana menunjukkan gelisah, merintih, menangis, menghela nafas, dan menghela nafas panjang. Nah, next. Nah, selanjutnya intervensi yang dapat diberikan pada nyeri akut ini, di mana melakukan pengkajian komprehensif termasuk lokasi, durasi, frekuensi, dan juga intensitas nyerinya. Nah, rasionalnya itu di mana untuk memfasilitasi si diagnosis masalah dan mulai terapi yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas terapi. Lalu dengan mendorong dan mempertahankan pasien untuk melakukan bed rest selama fase akut. Nah, rasional ini di mana untuk meminimalkan stimulasi dan mempromosikan relaksasi. Lalu intervensi yang ketiga itu memberikan atau merekomendasi langkah-langkah non-farmakologis untuk menghilangkan rasa sakit seperti teknik relaksasi, menempatkan kain dingin ke dahi, atau menggosok punggung dan leher. Nah, rasional itu di mana untuk tindakannya itu mengurangi tekanan vaskular cerebral dan respon simpatis yang lambat atau menghambat efektif dalam meredakan nyeri. Nah, next. Selanjutnya, intervensi yang dapat diberikan itu memberikan analgesik. Nah, rasional itu di mana untuk mengurangi atau mengkontrol nyeri dan mengurangi stimulus sistem saraf simpatik. Lalu memberikan anti-ansietas agen itu di mana untuk mengurangi ketegangan dan ketidaknyamanan yang diperkuat oleh stres. Next. Baik, sekian presentasi dari HG2 mengenai kasus 3. Salah kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.